3, 2, 1. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Kang Arifin di channel Kepoin Buku Faidah, yang insya Allah kita akan meneruskan kembali bacaan buku kita masih dengan buku yang sama, yaitu Dasyatnya 7 Sunnah. Kita akan bahas yaitu sunnah yang ketiga. Kalau kemarin sebelumnya kita bahas tentang sunnah yang pertama, yaitu menjaga wudhu. Sunnah yang kedua yaitu sholat tahajud dan witir, tentunya bersama dengan keutamaan-keutamanya. Yang ketiga ini dalam buku ini dibahas tentang sholat berjamaah bersama dengan keutamaan-utamanya. Sebelum saya bacakan, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk apa? Karena supaya bisa selalu update buku-buku apa saja yang saya baca di channel Kepoin Buku Faidah ini. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar bisa selalu dapat notifikasi dari channel ini. Yang mau komen silahkan komen ya, barangkali perlu memberikan kritik atau saran terhadap kemajuan channel kita bersama ini yang penuh manfaat, yaitu channel Kepoin Buku Faidah. Oke, bismillah, kita mulai dengan membacakan sunnah yang ketiga, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat bersama orang lain berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Saya nyalakan dulu. Nah, lebih terang. Saya ulangi, sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat bersama orang lain berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah bersama 2 orang lebih baik daripada sholat berjamaah bersama 1 orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim. Poin yang pertama, seni leadership hebat. Ada petugas pemanggil pasukan, yakni muazin, si pengumandang azan. Satu komando, satu tujuan. Dimanapun tempatnya, apapun negaranya, panggilan azan senantiasa sama. Tidak ada perbedaan antara masjid satu dengan masjid yang lain, negara satu dengan negara yang lain. Arab dan non-Arab, panggilan azannya tetap sama. Pasukan jamaah pun berdatangan. Mereka mulai melakukan pemanasan, yaitu sholat sunnah. Selanjutnya iqamah, genderang, berkumandang, dan salat pun didirikan. Pemimpin atau imam yang telah ditunjuk oleh pasukan jamaah maju ke depan. Barisan shaf diluruskan, ibarat satu pasukan yang hendak maju ke medan perang. Shaf-shaf diatur dengan rapih. Paling depan adalah shaf laki-laki, diikuti oleh shaf anak-anak. Kemudian paling belakang adalah shaf wanita. Pemimpin imam memberikan komando, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah." Ratakanlah shaf-shaf kalian, sebab meratakan shaf itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah saling menengok ke kanan dan ke kiri, meluruskan dan merapatkan shafnya. Kaki kanan merapat dengan kaki kiri jamaah yang ada di sebelah kanannya. Kaki kiri merapat dengan kaki kanan jamaah yang ada di sebelah kirinya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai bertemu antara lengan dengan lengan dan bahu dengan bahu jamaah di sebelah kanan dan kirinya saat merapikan shaf.
Pemimpin yang paham tidak akan memulai sholat sebelum saf benar-benar rapi, lurus, rapat, dan sempurna. Imam pun mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Semua pasukan tanpa kecuali wajib mengikutinya. Ketika imam membaca, pasukan mendengarkan. Ketika imam ruku, pasukan ikut ruku. Ketika imam sujud, pasukan pun mengikutinya hingga selesai. Namun bila imam keliru, pasukan boleh menegur dengan cara-cara yang telah diatur dan ditetapkan. Adapun pasukan tetap wajib mengikutinya hingga selesai. Salam. Bila kita perhatikan, salat berjamaah mengandung seni leadership hebat. Sejak awal dilaksanakan sebelum apel kepada sang majikan teragung Allah Azza wa Jalla, semua pasukan tanpa terkecuali sekaligus pimpinan wajib membersihkan diri dari hadas kecil dengan wudu dan mandi bila memiliki hadas besar. Kemudian petugas yang ditunjuk muazin mulai menyerukan panggilan azan. Saat panggilan berkumandang, seluruh pasukan pun wajib untuk hadir. Tidak boleh absen kecuali ada uzur yang sifatnya syar'i. Di antara nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam salat berjamaah adalah salat berjamaah memiliki visi yang jelas, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Imam, pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas ilmunya, sekaligus berasal dari pribadi yang tidak dibenci oleh jamaah atau bawahannya, bukan berdasarkan segi senioritas atau yang paling tua usianya. Kendati kondisi semacam itu sering terjadi. Namun yang sesuai sunnah adalah memilih yang lebih baik dalam kapasitas ilmu dinnya. Ketiga, siapapun boleh bergabung dalam barisan pasukan makmum dengan syarat bersedia mengikuti imam. Bila syarat dilanggar, salatnya bisa batal ataupun berkurang pahalanya. Bacaan dan gerakan salat antara imam dan makmum adalah sama, satu komando dan satu tujuan. Pasukan makmum boleh menegur dan memperbaiki bila imam melakukan kesalahan, baik kesalahan secara bacaan maupun kesalahan gerakan, menurut cara-cara yang telah ditetapkan oleh syariat. 6. Imam yang batal di tengah perjalanan sholatnya digantikan oleh makmum di belakangnya. Maka pengisian syaf yang benar seharusnya orang yang tepat di belakang imam adalah jamaah yang siap menjadi wakil pengganti bila imam tidak mampu melanjutkan tugasnya. Kalau kita perhatikan betapa besar seni leadership dalam salat berjamaah, tidak ada dominasi satu pihak. Kendati imam adalah pemimpin penguasa yang telah ditunjuk, namun ia patuh kepada undang-undang dan tidak boleh menyimpang. Tidak ada otoritas ataupun sikap tirani yang bisa dilakukan oleh imam. Makmum pun demikian. Ia juga harus sami'na wa ata'na atas perintah imam. Ia boleh memberikan masukan dan menegur bila imam melakukan kekeliruan. Dalam dunia bisnis atau organisasi, filosofi salat berjamaah bisa menjadi inspirasi dalam manajemen operasional. Perusahaan atau organisasi harus memiliki visi yang jelas. Selanjutnya, dalam memilih pimpinan puncak, bukan berdasarkan usianya yang paling tua, tapi yang lebih pakar di bidangnya. Akan lebih baik bila sang pemimpin dicintai oleh bawahannya. Perekrutan personil dilakukan dengan persyaratan mematuhi aturan perusahaan atau organisasi. Pemimpin tidak mutlak selalu benar, maka bawahan boleh menegur bila ada kekeliruan. Bila pemimpin tidak bisa melanjutkan kinerja atau berhalangan dalam menjalankan tugasnya, ia harus siap dan legowo untuk digantikan oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang kedua, kekuatan barisan saf. Saat tiba di Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Masjid oleh beliau dijadikan sarana pemersatu umat. Saf-saf dalam sholat yang teratur rapi akan menggetarkan musuh-musuh Islam. Terlebih bila jamaah sholat subuh di masjid sudah menyamai jamaah sholat Jum'ah.
Seorang tokoh Yahudi menyatakan kekhawatirannya bila hal itu sampai terjadi. Mereka ternyata tidak gentar oleh kekuatan militer Islam. Mereka justru mengkhawatirkan jamaah sholat subuh di masjid bila sampai menyamai sholat Jumat. Sholat Jumat identik dengan jumlah jamaah yang membludak. Jamaah semacam inilah yang ditakuti oleh orang mereka, kaum Yahudi. Sebab bila umat Islam sudah dekat dengan masjid, mereka pasti akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan manakah yang akan mampu mengalahkannya? Pribadi-pribadi yang dibangun lewat masjid adalah pribadi yang siap mengorbankan jiwa, raga, dan menginfakkan segala apa yang dimilikinya. Mati syahid lebih didamba daripada hidup dan pulang kembali kepada keluarganya. Pasukan bermental semacam inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, salah seorang panglima yang syahid di kancah Mut'ah, berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kita keluar untuk salah satu di antara dua kebaikan, yaitu gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid atau beroleh kemenangan dan kejayaan bagi Islam. Demi Tuhan, jiwamu Abdullah bin Rawahah berada dalam genggaman kekuasaannya. Aku tidak mau pulang sebelum mati syahid atau Islam beroleh kemenangan." Tidak jauh berbeda dengan sikap-sikap panglima Islam pada saat mengirim delegasi kepada panglima musuh sebelum perang berkecamuk. Aku kirimkan kepada kalian pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Allahu Akbar. Saf-saf salat mencerminkan persatuan yang kokoh. Dalam salat berjamaah, hilanglah kasta, kulit hitam, kulit putih, boleh berdampingan, bahkan bersentuhan. Beda suku tetap boleh bersebelahan. Siapapun yang datang awal berhak menempati saf terdepan yang penuh keutamaan. Siapa yang datang belakangan, silakan menempati saf di belakang. Tidak ada fasilitas khusus di masjid. Semuanya berkedudukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada tempat khusus, semisal untuk muazin ataupun siapapun yang dengan sengaja menggelar sajadah di belakang imam agar tempat itu tidak ditempati oleh orang lain, tidak dibenarkan oleh para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Taimiyah yang menganggapnya sebagai bid'ah dan hendaknya digulung agar bisa dipakai oleh siapa saja. Umat Islam yang biasa bertemu dalam sholat berjamaah akan mampu membentuk tim yang solid. Kekuatan yang dibangun lewat barisan saf berjamaah bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Karena mereka tidak hanya bersatu secara fisik, hati mereka juga disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu menyamakan pundak-pundak kami menjelang sholat. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ratakan saf kalian dan jangan sampai tidak rata, yang akan mengakibatkan berbedanya hati kalian. Hendaknya mendekat kepadaku orang-orang yang dewasa dan yang pandai-pandai. Kemudian berikutnya dan berikutnya lagi. Hadis riwayat Muslim. Nu'man bin Bashir juga berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah orang-orang yang hendak mengerjakan sholat. Beliau Shallallahu alaihi wasallam lantas bersabda yang artinya, luruskanlah saf kalian, luruskanlah saf kalian, luruskanlah saf kalian. Demi Allah, sungguh kalian luruskan saf kalian atau hati kalian benar-benar akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu'man berkata, kemudian aku melihat seorang laki-laki merapatkan bahu, lutut, dan mata kakinya dengan bahu, lutut, dan mata kaki temannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Salah satu perusahaan yang senantiasa menjaga salat berjamaah adalah Pandu Logistik, pimpinan Bapak Muhammad Bakti Kastri. Saat tiba waktu salat, seluruh agenda perusahaan dihentikan dan semua jajaran menunaikan salat berjamaah di masjid kantor. Bahkan saat ada agenda ke luar negeri, dua hal yang senantiasa dipesan oleh Pandu Logistik adalah halal food dan masjid untuk salat berjamaah.
Ke negeri manapun kami berkunjung, termasuk Las Vegas yang kata orang pusat perjudian dunia, kami selalu mengejar sholat berjamaah di masjid, bukan di hotel. Tutul Bakti. Setiap kali rapat di kantor di Jakarta maupun di luar kota, salat fardu berjamaah menjadi bagian dari paket meeting tersebut. Begitu terdengar azan, rapat atau meeting dengan buyer atau calon investor luar negeri sekalipun langsung break. Salat fardu berjamaah dulu, baru rapat atau urusan lainnya. Lanjutnya, salat berjamaah bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang berpuasa di siang hari dan bertahajud di malam hari, namun ia tidak pernah salat Jumat dan berjamaah. Beliau menjawab, ia berada di dalam neraka. Senada dengan Ibnu Abbas, Syekh Utsaimin rahimahullah juga berkata, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya batal dan tidak diterima olehnya. Hal ini sebagaimana yang aku ketahui dari dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan pendapat para sahabat, serta pandangan yang benar bahwa barang siapa meninggalkan sholat, maka dia telah kafir dengan kekafiran yang nyata dan telah keluar dari agama. Jika kekafirannya tersebut menyebabkan ia keluar dari agama, maka puasanya, sodakohnya, hajinya, dan amalan-amalan soleh lainnya yang dilakukannya tidak ada gunanya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Poin yang selanjutnya, menguji komitmen diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, aku bermaksud menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan salat, lalu menyuruh pula seseorang untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka akan aku datangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menyatakan dalam Al-Fath, hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa menghadiri sholat 5 waktu dengan berjamaah hukumnya fardu ain. Sekiranya hanya sunnah, tidak wajib, tentunya Rasulullah SAW tidak memberi peringatan yang sangat keras atas orang-orang yang tertinggal, yaitu membakar rumah-rumah mereka. Peringatan seperti ini tidak mungkin ditujukan kepada orang yang meninggalkan fardu kifayah. 5 kali dalam sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala menguji komitmen kita. Selebihnya adalah ibadah-ibadah sunnah. Bila kita mau menunaikannya juga, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguji komitmen kita. Saat kita sedang enak-enaknya tidur dan bermalas-malas di subuh hari, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bangun. Pada saat semacam itu, kita pun berhak memilih menarik kembali selimut dengan rapat atau beranjak dari pembaringan dan mengambil air wudhu. Demikian pula saat tubuh terasa lelah di tengah hari lantaran seabrek aktivitas, Allah Subhanahu wa taala kembali menguji komitmen kita untuk mendatangi salat zuhur berjamaah. Saat santai di waktu asar, di mana kita ingin refreshing, menyalurkan hobi, kita kembali diminta untuk menghadapnya. Saat maghrib kita juga dipanggil saat Aisyah, di mana hanya tinggal sisa tenaga setelah seharian beraktivitas sehingga paling enak langsung merebahkan diri. Allah Subhanahu wa taala kembali menguji komitmen diri. Kita dimintanya menghadap dan menunaikan salat Aisyah. Salat berjamaah itu berat, terutama bagi yang belum terbiasa, terlebih bagi mereka yang memiliki sifat kemunafikan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa surat An-Nisa ayat ke-42. Di antara 5 salat fardu itu, 2 salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Saat Isya, tubuh dalam kondisi sangat capek, seakan tinggal sisa-sisa tenaga.
Sedangkan waktu subuh, kondisi manusia masih mengantuk, terlebih bila malamnya lembur dan sedikit tertidur. Salat berjamaah itu berat dilaksanakan bagi yang belum terbiasa, tapi menjadi ringan bagi yang senantiasa merindukannya. Bagi yang belum terbiasa, melangkah kaki dari rumah atau kantor menuju masjid membutuhkan perjuangan ekstra, terlebih bila selama ini sering mengerjakan tidak tepat waktu alias menunda-nunda. Lain halnya bila sudah terbiasa. Apabila sudah merasakan nikmatnya, hendak meninggalkan rasanya berat. Ibarat pembisnis yang kehilangan tender yang seharusnya bisa diperolehnya. Insya Allah pembahasan selengkapnya ada sebab pilihan manusia cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih. Dia tidak memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Kisah Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah sholat fardu yang 50 kali diperingan menjadi 5 kali dengan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap 50 kali. Bukankah itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa? Kita bisa membayangkan bila 50 kali dalam sehari semalam yang diwajibkan, betapa beratnya kita mengerjakan. Jangankan 50 kali, 5 kali saja masih ada yang merasa keberatan. Buktinya banyak yang mengaku Islam, tapi sholatnya masih belum penuh 5 kali sehari. Bahkan ada pula yang tidak sholat, padahal KTP-nya Islam atau Islam KTP. Kata teman-teman saya, kalau KTP-nya Islam, berarti kalau masuk surga, yang masuk surga hanya KTP-nya. Namun atas kemahapemurahannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 5 kali. Ya, hanya 5 kali dalam sehari semalam kita diminta menghadap saudaraku. Bila sekali menghadap sejak wudhu hingga selesai zikir, kita membutuhkan waktu antara 15 sampai 20 menit, maka dalam sehari semalam waktu kita hanya diminta sekitar 75 sampai 100 menit. Artinya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam saja. Sedangkan sisanya selama 22 jam kita bisa memanfaatkan sesuai keinginan. 22 jam adalah waktu yang teramat panjang bagi sebagian orang, namun teramat singkat bagi sebagian yang lain. Meskipun komposisinya sama, yakni 1 jamnya terdiri dari 60 menit dan 1 menitnya terdiri dari 60 detik. 22 jam itu ada kalanya dianggap kurang, sehingga waktu-waktu sholat berjamaah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dipenuhinya. Ada yang menunda-nundanya hanya karena mitra bisnisnya, meeting kantor, urusan keluarga, dan sebagainya. Banyak kita saksikan saat azan berkumandang, rapat tidak dihentikan dan terus berjalan, sehingga waktu sholat ditunda. Kadangkala penundaannya hingga mendekati waktu sholat berikutnya. Padahal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menundanya. Saat memberikan karunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kenal waktu. Setiap saat Dia memberikan rezekinya yang tak terbatas dan tak terhitung jumlahnya. Ada pula yang menundanya karena kedatangan tamu ataupun relasi bisnis yang ujung-ujungnya hanyalah berkaitan dengan keuntungan materi. Padahal keuntungan materi yang didapat dengan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membawa keberkahan. Ada pula yang karena keluarga asyik bercengkrama dengan istri atau anak saat azan berkumandang, kemudian tertipu, tidak mendatangi salat berjamaah ataupun datang tapi terlambat. Sekali lagi saya sangat kagum dengan pandu logistik pimpinan Bapak Bakti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan pada beliau yang berkomitmen menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apapun yang terjadi, entah nanti ada pergantian manajemen kebijakan yang terus menegakkan 7 sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diusung tetap berjalan, agar menjadi inspirasi bagi para pelaku bisnis yang lain bahwa membangun bisnis yang sukses itu seiring sejalan dengan kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat saya ternganga mendengar penuturan seorang kerabat. Ia bekerja di sebuah toko kecil di bilangan Jawa Timur. Dia tidak kerasan sehingga keluar. Pasalnya, kesempatan untuk menunaikan sholat sangat dibatasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, bercermin pada perusahaan besar milik Pak Bakti miris sekali bila ada sentra usaha yang ingin meningkatkan produktivitas karyawannya,
dengan membatasinya dalam beribadah. Bukankah itu keliru? Sebuah perusahaan yang ingin membangun mental dan karakter para personilnya seharusnya mendorong para personil yang tergabung dengannya agar lebih dekat dengan agama. Karena semakin dekat seorang dengan agamanya, semakin soleh dia. Hal itu akan membuatnya semakin berhati-hati terhadap segala perbuatannya. Karena bila sebelumnya hanya atasan yang mengawasi kinerjanya, semakin soleh dia, maka semakin ia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Bila nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hadir dalam hati seorang hamba, dia tidak akan mudah melakukan perbuatan dosa dan maksiat yang dibenci olehnya. Komitmennya terbangun, baginya bekerja adalah ibadah. Bekerja adalah amanah yang dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati atasan atau majikan tidak melihatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu mengawasi dan melihat segala tindak tanduknya. Bila mental semacam ini sudah terbangun, mungkinkah ia berpikir licik, curang, kotor, atau melakukan tindak korupsi di perusahaan? Pilihan manusia cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kita seorang akuntan yang suka menghitung, kita akan dibuat takjub oleh penggambaran Al-Quran dalam pemberian reward terhadap amal soleh yang dikerjakan oleh manusia. Semisal saat malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyajikan bahwa beribadah pada malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Saat memerintahkan untuk bersedekah, Allah memberikan balasan 10, 100, 700, bahkan lebih dari itu dengan perumpamaan sebutir benih menemukan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Al-Baqarah ayat 261. Saat memberikan perintah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pilihan, sholat sendiri dengan pahala 1 atau sholat berjamaah dengan pahala 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir. Bila mengerjakan sholat sendiri, waktunya sama, harus wudhu juga, jumlah rakaatnya juga sama, namun pahalanya hanya 1. Sedangkan bila mengerjakan dengan berjamaah, waktunya sama, jumlah rakaatnya juga tidak berubah, tapi pahalanya mencapai 27. Mana yang akan kita pilih? Mengerjakan sholat sendirian dengan pahala 1 ataukah memilih berjamaah dengan pahala 27? Selain itu, sholat sendirian tanpa uzur memiliki kelemahan. Pertama, cenderung menunda. Jarang kita jumpai seorang mendengarkan azan kemudian berwudu dan sholat sendirian di rumah atau di kantor. Terkecuali jarak rumah dan kantor ke masjid sulit ditempuh sehingga termasuk kategori uzur syar'i. Atau ia seorang wanita yang sholatnya lebih afdol dikerjakan di rumah. Sedangkan sholat sendirian dilakukan oleh kaum laki-laki tanpa uzur umumnya adalah saat azan ataupun iqamah. Sudah berselang lama bahkan tidak jarang dikerjakan di akhir waktu. Kedua, cenderung malas. Salah satu hikmah sholat berjamaah adalah mengikis rasa malas dan menghilangkan rasa penat. Terlebih bila kita bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Qurannya fasih dan merdu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayat-ayat panjang yang dibaca pun tidak menjadikan penat, justru kesejukan hati yang kita rasa. Salat berjamaah adalah pilihan manusia cerdas. Ibaratnya bila bekerja dalam waktu yang sama, mengeluarkan kemampuan yang sama, kemudian dia disuruh memilih mendapat gaji 1 atau gaji 27. Manusia cerdas pasti memilih gaji 27. Betul kan? Namun mengapa masjid-masjid tetap sepi saat azan berkumandang? Padahal rata-rata umat Islam sudah mengetahui keutamaan berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada dua kemungkinan. Ketika seseorang tidak mendatangi salat berjamaah tanpa uzur, pertama keimanannya sedang melemah. Kedua, ada benih-benih kemunafikan dalam dirinya, sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Manusia cerdas adalah manusia yang berbekal diri untuk kehidupan hari esok.
akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hasr ayat 18. Salat berjamaah yang menawarkan pahala hingga 27 kali lipat merupakan langkah brilian yang ditempuh oleh manusia cerdas dalam mengumpulkan bekal-bekalnya. Bila sehari semalam dia mengerjakan dengan berjamaah, maka secara nominal pahala yang akan didapat adalah 27 dikali 5, yakni 135. Sedangkan bila ia mengerjakan sendirian, pahala yang diperoleh dalam sehari semalam hanyalah 5. Dalam 1 bulan, 1 tahun, bahkan seumur hidup, siapa yang akan beruntung? Mereka yang menunaikan sholat berjamaah ataukah yang sholat sendirian? Manusia yang cerdas pasti tidak mau merugi, sebagaimana pembisnis yang ulung tidak mau kehilangan modal. Kalau bisa modalnya bertambah dan bertambah terus lantaran mendapatkan keuntungan dari hasil investasinya. Modal berharga yang kita miliki adalah waktu. Waktu tidak akan pernah kembali. Waktu terus berjalan, bahkan berlari. Bila hari ini kita terlewat sholat berjamaah, esok hari kesempatan yang sama tidak akan terulang. Bila hari ini kita terlewat sholat berjamaah subuh saja, kita sudah kehilangan pahala 27 derajat sekaligus keutamaan sholat sunnah semalam penuh. Bila 5 kali sholat kita lebih memilih sholat sendiri di rumah atau di kantor, berapa kerugian yang akan kita alami? Besarnya pahala menentukan besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila pahala sholat berjamaah hingga mencapai 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendiri, maka balasan pelaku sholat berjamaah dan sholat sendiri tentu saja berbeda. Di akhirat nanti kedudukan pelaku sholat berjamaah dengan sholat sendiri juga berbeda. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat bersama orang lain berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah bersama 2 orang lebih baik daripada sholat berjamaah bersama 1 orang. Semakin banyak jamaahnya, semakin disukai Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang sunnah yang ketiga, yaitu sholat berjamaah, dengan beberapa faedahnya ya, masih banyak, ada sekitar 4 lagi faedahnya dalam buku ini. Mudah-mudahan yang dibacakan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, bagi keluarga saya dan juga bagi teman-teman sekalian ya. Salah satu kewajiban kita yaitu untuk menuntut ilmu, dan alhamdulillah pada kali ini kita sudah mendapatkan ilmu tentang sholat berjamaah. Tentunya begitu kita mengetahui ilmu, kewajiban kita adalah untuk mengamalkannya dan juga mendakwahkannya atau menyebarkan luas ilmu yang sudah kita dapatkan tadi ya. Yang paling gampang adalah dengan men-share atau membagikan channel yang kita cintai ini, yaitu Kepoin Buku Berfaedah, kepada kerabat, keluarga, teman, tetangga dan sebagainya, hingga ilmunya menyebar luas ya. Walaupun hanya dengan men-share, mudah-mudahan pahala orang yang mendengarkannya, pahala orang-orang yang mengerjakannya itu kita terciprat, kita ketempelan pahala orang yang mengerjakannya ya. Jadi saya sarankan kalau jika ya bacaan saya ini bermanfaat, silahkan di-share dan agar kita kecipratan pahala ya. Demikian pembahasan kita di sunnah yang ketiga, yaitu sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mohon maaf atas segala kekurangan. Allah maha mengampuni segala kesalahan, dan juga mudah-mudahan yang mendengarkan dan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali lagi bertemu di video selanjutnya
masih buku yang sama, yaitu dasarnya 7 sunnah. Kalau kemarin kita udah 3 sunnah yang dan sekarang 3 sunnah yang sudah kita bicarakan, berarti masih ada 4 lagi ya. Tunggu video saya selanjutnya. Sampai jumpa ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.